Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan RZ Kampung. Oh ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa kabar? Sehat semua. Mudah-mudahan Anda menjadi manusia yang senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. RZ Kampung hadir terus mensuarakan bahwa Al-Zaitun memang terbaik. AS Panji Gumilang memang tokoh toleran dan perdamaian yang luar biasa ada di Indonesia. Umurnya sudah 77 tahun, namun beliau tetap semangat, sehat, dan bugar ya. Kita harus doakan Syekh Panji Gumilang senantiasa sehat, paripurna, dan tetap terus maju dengan toleran dan perdamaian. RZ Kampung dimulai kekagumannya ketika melihat atau muncul dari bulan Juli ini atau dari bulan Juni ini Al-Zaitun muncul sangat ramai diberitakan negatif. Tetapi ketika RZ Kampung mendengar pemberitaan negatif, Al-Zaitun muncul sangat dahsyat menggoncangkan Indonesia. Hati RZ Kampung itu beda. Al-Zaitun ini luar biasa, apalagi melihat sosok Syekh Panji Gumilang, yang mana beliau belum ada RZ Kampung melihat tokoh yang mencintai toleran dan perdamaian, atau yang membudayakan toleran dan perdamaian. Beliau sangat mencintai Soekarno dalam pembangunan. Beliau luar biasa misi dan visinya dengan kemandiriannya. Dan beliau memberikan suatu tontonan dengan membawa karya nyata yang dahsyat, yaitu Al-Zaitun, yang mana pesantren ini terbesar se-Asia Tenggara. Begitu pula RZ Kampung melihat Masjid Rahmatan Lil Alamin, yang mendengar bahwa menaranya saja 150 meter ke atas, dan itu menjadi menara tertinggi di dunia. Dan Masjid Rahmatan Lil Alamin itu luas sekali ya guys, besar sekali, dan itu menjadi terbesar se-Asia Tenggara. Ini luar biasa. Rahmatan Lil Alamin, artinya itu harus menjadi rahmatan lil alamin, harus membawa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini luar biasa filosofi Masjid Rahmatan Lil Alamin. Ketika RZ Kampung melihat visioner AS Panji Gumilang, RZ Kampung langsung jatuh hati dengan misi dan visi Ma'had Al-Zaitun yang dipimpin oleh AS Panji Gumilang. Dan kemudian RZ Kampung melihat ketika satu Syuro atau satu Muharram kemarin, yang mana tamu-tamunya itu adalah dari lintas agama ya guys. Kita lihat ada dari Buddha, ada dari Konghucu, ada dari Protestan, Kristen. Banyak kalangan-kalangan yang hadir untuk menyambut suatu Syuro atau merayakan satu Muharram di Al-Zaitun. RZ Kampung hati ini bergetar melihat toleransi dan perdamaian terwujud di Al-Zaitun, yang mana ketika melihat orasi-orasi tokoh-tokoh lintas agama, dari Buddha memberikan orasi dengan kekaguman ke Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, dari pendeta memberikan orasi, memberikan pidato, sama mengucapkan dukungan dan mengungkapkan rasa kekaguman terhadap AS Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Begitu juga tokoh-tokoh yang mana seperti Ibu Qoni Bakri, yang mana beliau adalah mengutarakan bahwa sangat hebat, sangat luar biasa dengan kemandirian Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun akan atau membuat kapal yang sebesar Nabi Nuh, 4 kapal yang mana besar-besar. Dan itu diungkapkan oleh Ibu Qoni Rahakundini Bakri. Dan ini kata menurut beliau itu tidak dibiayai oleh pemerintah,
Ini adalah mandiri, ini adalah swasta, dan ini adalah luar biasa. Itu bukan main. Al Zaitun bisa sehebat seperti itu. Nah, lengkaplah sudah ketika RZ Kampung melihat di sana ada tulisan yang mana mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Ternyata sudah terwujud. Dari lintas agama kemarin RZ Kampung melihat di sana, di Rahmatan Lil Alamin, di Al Zaitun, persatuan Indonesia itu terwujud. Saling mencintai antar sesama umat, saling mencintai antara sesama agama. Mereka tidak membawa agama, mereka berbaur, bersatu padu, merayakan suatu syuro, satu Muharram di Al Zaitun. Luar biasa, luar biasa. Namun ketika RZ Kampung ini terus saja melihat, mendengar, memahami bahwa berita-berita hari ini yang mana Syekh Panji Gumilang ini dijadikan tersangka penistaan agama. Kemudian sekarang digiring lagi, didakwa lagi atau dilaporkan lagi. Katanya pencucian uang. Yang mana RZ Kampung itu sangat sedih melihat dari kampung. Karena RZ Kampung ya sedikit tahu bahwa ketika satu Muharram ada yang namanya sumbangan-sumbangan dari berbagai tokoh, dari berbagai umat, dari berbagai kalangan yang menyumbang baik cash, uang, ataupun ada satu sak semen, bahkan ada satu granit untuk pembangunan. Bahkan ada yang tidak mau menyebutkan namanya sendiri, cukup dengan ini saya menyumbang dari hamba Allah. Ada yang seperti itu. Berarti RZ Kampung simpulkan atau RZ Kampung simpulkan yang namanya dana Al Zaitun itu dari sumbangan-sumbangan yang menyukai kepada Al Zaitun, yang ingin membantu kepada pendidikan pesantren Al Zaitun. Ya, lihat saja dari berbagai kalangan, dari Sabang sampai Merauke, karena luar biasa wali santrinya sangat banyak sekali, dan yang mencintai Al Zaitun itu sangat banyak sekali. Ya besar kemungkinan mereka mencintai, akhirnya mereka itu saling membantu, memberikan sedikit demi sedikit uang yang dimiliki untuk pembangunan, dan itu dimanage, dikumpulkan di Al Zaitun oleh Syekh Panji Gumilang, dimanage dengan tidak korupsi, dan itu menjadi modal. Ya, dibikinlah pertanian terpadu, dibikin peternakan, diperluas lahan, ya, kemudian dibikin pembangunan, dan akhirnya berlipat-berlipat karena menghasilkan. Karena kita lihat pertaniannya maju sekali ya guys. Orang lain itu tani atau di sawah itu panen itu hanya setahun sekali, tetapi di Al Zaitun bisa setahun 3 kali. Karena pelairannya luar biasa sudah dikelola. Di situ ada danau yang mana besar sekali, dan ditampung air di sana, dari limbah dari manapun ditampung di danau itu. Nah, kemudian dialirkan ke persawahan, bikin irigasi kayak begitu. Jadi pertanian padi itu tidak mengandalkan hujan saja, karena air sudah ada stoknya di sana, bisa setahun 3 kali. Kalau kita di sini hanya mengandalkan musim hujan baru bisa tanam padi, karena tidak ada air, irigasi tidak bisa, kering, karena tidak ada penampungan. Ini kepintarannya aja itu dari segi pertanian. Pisang, kita lihat ya, menanam pisang beribu-ribu ya, itu berapa ton ketika panen, dan itu dijual
Kemudian Al Zaitun memiliki koperasi-koperasi yang mana dipegang oleh wali santri yang menyebar di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah sumber dananya mutar begitu. Ya, dan itu contoh yang baik karena tidak korupsi, makanya maju dan kaya Al Zaitun ini. Ini ada bos dari negara. Karena adanya bos, maka Al Zaitun dituduh menyelewengkan dana yang diberikan itu. Padahal ya kita lihat Al Zaitun itu tidak korupsi dari awal pun. Karena dari awal pendiri itu biaya itu bukan dari pemerintah. Dan dana bos itu kecil ya jumlahnya dibandingkan pengeluaran Al Zaitun per harinya. Ya, coba bayangkan. Di sana ada santri atau sama karyawan dan sebagainya ada 12.000. Kurang lebih ada 12.000 orang. Itu untuk makannya saja kita bayangkan. Untuk nasi ya, memasak nasi itu berapa ton per harinya itu. Kemudian lauk pauk berapa ton. Sayuran dan sebagainya. Untuk biaya makannya saja karena di sana itu banyak ribuan itu udah dibayangkan. Belum lagi gaji guru, gaji karyawan, ya dan sebagainya. Itu adalah RZ Kampung melihat seperti itu. Walaupun di kampung, RZ Kampung bisa melihat seperti itu. Ya. Dan inilah ya, bahwa Al Zaitun itu muncul dengan karya nyata yang baik, membawa misi toleran dan pendidikan, kok malah dibenci, malah dihalang-halangi, yang seharusnya dilindungi oleh negara, oleh pemimpin negara, oleh masyarakat, oleh tokoh masyarakat, oleh ormas-ormas dan sebagainya. Seharusnya didukung, disokong agar Al Zaitun itu ada di berbagai provinsi di Indonesia ini. Karena lihat, hanya Al Zaitun yang mampu bisa merubah ekonomi. Hanya Al Zaitun yang menjadi pendidikan yang terpadu, yang luar biasa. Hanya Al Zaitun yang bisa membayar utang negara. Dengan pertanian saja, saya rasa kalau Al Zaitun didirikan di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, maka kita akan sanggup membayar hutang. Ya, kita lihat pertanian Al Zaitun, ya, butiran rangkaian padi itu beda dengan kita. Kita itu ada sedikit butirannya berapa. Al Zaitun itu dihitung hampir rangkaiannya itu, maka kalau diibaratkan, kalau kita satu petak itu menghasilkan 2 karung, Al Zaitun itu satu petak itu bisa menghasilkan 4 karung, ya. Jadi berkali lipat, ya. Bedanya seperti itu. Maka beda ya dengan pertanian dengan ilmu, beda dengan pertanian seala kadarnya. Kalau kita di kampung ini memang seala kadarnya ya, karena belum mengerti ya, hanya mengandalkan air dan sebagainya. Itu kan seperti bibitnya dikawinkan dikumaha lah. Jadi saya juga belum ngerti, tapi hasilnya memang lebih banyak Al Zaitun dibandingkan kita yang ada di kampung dari sisi padi atau pesawahan. Nah, kalau di Indonesia dibikin pesawahan, ya disewa oleh Al Zaitun, dikelola oleh masyarakat yang punya sawah, kemudian disetorkan ke Al Zaitun dari berbagai macam provinsi, luar biasa itu bisa. Tidak kebayang. Kaya rayanya swasembada pangan itu luar biasa. Ya, menaruh harapan bahwa Al Zaitun bisa ya ke depannya ya mengelola pesantren itu bisa, apalagi mengelola negara begitu. Itulah Al Zaitun di mata RZ Kampung, luar biasa. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ya tulis kolom komentar ya, tulis komen ya. Komen yang membangun tentunya, tidak melihat hoax ya. Tidak
terbawa oleh berita-berita yang simpang siur, ya. Karena faktanya Al Zaitun tidak seperti itu, guys. Al Zaitun membangun untuk bangsa, memberikan contoh bagi kita, ya seperti ini mengolah pesantren, dan bisa diterapkan menjadi mengolah negara juga seperti ini, tidak berkorupsi, ya, pangan maju, ya, peternakan maju, bahkan sekarang maritim juga bisa, ya, Al Zaitun. Itu silahkan tulis di kolom komentar. Ada